Halo pendengar Cherry Mist setia, kali ini Cherry Mist akan menceritakan tentang kisah horor di Rumah Sakit Sumatera Selatan. Simak kisahnya. Sumatera Selatan dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, namun di sebuah sudut kota, berdirilah sebuah rumah sakit tua yang menyimpan kegelapan yang tak terkatakan. Kisah-kisah tentang penampakan hantu dan suara-suara aneh dari bangsal kusta yang sudah lama tidak digunakan telah menjadi legenda urban yang menakutkan bagi warga sekitar. Meskipun banyak yang menganggap cerita itu hanya mitos, ada yang percaya bahwa rumah sakit itu menyimpan kengerian yang nyata. Malam itu, angin berhembus kencang membawa aroma hujan yang segar. Sinar bulan purnama menembus awan, memberikan sedikit cahaya pada bangunan rumah sakit yang kusam dan lapuk. Di dalam bangsal yang telah ditinggalkan, sesuatu bergerak dengan lirih, membuat udara malam semakin dingin. Ratih adalah seorang perawat muda yang baru saja dipindahkan ke rumah sakit ini. Dengan semangat dan dedikasi tinggi, dia berharap bisa memberikan yang terbaik bagi para pasien. Namun, tak pernah terlintas di benaknya bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Malam pertama Ratih bekerja, ia ditugaskan di bangsal tua yang konon dulu digunakan untuk merawat pasien kusta. Rekan-rekannya di rumah sakit sudah memperingatkan tentang bangsal itu, namun Ratih hanya menganggapnya sebagai lelucon yang biasa dilakukan pada pegawai baru. Ketika Ratih masuk ke bangsal, dia merasakan udara dingin yang menusuk tulang. Lampu di koridor berkelap-kelip, menciptakan bayangan-bayangan yang seakan menari di dinding. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki pelan di belakangnya. Ratih berbalik, namun tak ada siapapun di sana. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya, namun dia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan pekerjaannya. Seiring berjalannya malam, Ratih mulai merasakan keanehan yang semakin nyata. Suara-suara aneh terus terdengar dari ujung lorong. Seperti suara rantai yang diseret, napas yang terengah-engah, dan kadang-kadang suara rintihan kesakitan. Ratih mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa takut perlahan mulai merasuk. Saat dia berjalan menuju salah satu ruangan untuk memeriksa peralatan medis, dia melihat sesuatu dari sudut matanya. Bayangan gelap bergerak cepat di salah satu sudut ruangan. Ketika dia menoleh, bayangan itu menghilang seolah ditelan kegelapan. Apakah ada seseorang di sini? Ratih bertanya dengan suara bergetar, namun hanya keheningan yang menjawabnya. Ketika Ratih hendak meninggalkan ruangan, dia merasakan sentuhan dingin di bahunya. Dia berbalik dengan cepat dan melihat seorang pria berdiri di depannya. Kulit pria itu terlihat pucat dan berkerut, seolah terkena luka yang parah. Matanya kosong, tak ada kehidupan. Ratih ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Pria itu kemudian menghilang begitu saja, meninggalkan Ratih yang terpaku di tempatnya. Esok harinya, Ratih menceritakan pengalamannya kepada seorang perawat senior, Bu Ani, yang sudah bekerja di rumah sakit itu selama puluhan tahun. Bu Ani menghela napas panjang dan mengajak Ratih duduk. Bangsal itu memang punya sejarah yang kelam, kata Bu Ani dengan suara rendah. Dulu, bangsal itu digunakan untuk merawat pasien kusta. Banyak dari mereka yang meninggal di sana dalam kesendirian dan penderitaan. Konon, roh mereka masih gentayangan di sini, mencari keadilan dan ketenangan yang tidak pernah mereka dapatkan semasa hidup. Ratih mendengarkan dengan seksama. Apa yang sebelumnya dia anggap hanya cerita-cerita menyeramkan kini terasa sangat nyata.
Banyak yang sudah melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, lanjut Bu Ani. Tapi tidak banyak yang mau mengaku karena takut dianggap gila. Malam-malam berikutnya semakin menakutkan bagi Ratih. Suara-suara itu semakin keras, dan bayangan-bayangan semakin sering terlihat. Ratih mulai merasa kehilangan akal sehatnya. Bayangan seorang pria dengan wajah hancur yang sering menampakkan diri kepadanya mulai membuatnya takut untuk pergi bekerja. Suatu malam, saat Ratih sedang berjaga sendirian, dia mendengar suara seseorang berteriak meminta tolong. Suara itu datang dari lorong bangsal tua. Ratih ragu-ragu, tetapi nalurinya sebagai perawat memaksanya untuk memeriksa. Dengan langkah hati-hati, dia mengikuti suara itu ke salah satu kamar di ujung lorong. Pintu kamar itu terbuka sedikit, dan Ratih mendorongnya perlahan. Di dalam, dia melihat seorang pria terbaring di tempat tidur. Wajahnya penuh dengan luka mengerikan, dan kulitnya terlihat busuk dan rusak. Mata pria itu menatap Ratih dengan tatapan penuh penderitaan. "Tolong aku," bisik pria itu dengan suara serak. Ratih ingin menolong, tetapi tubuhnya terasa kaku. Pria itu merangkak ke arah Ratih, dan seketika itu juga, Ratih berteriak sekeras-kerasnya dan berlari keluar dari ruangan itu. Dia berlari tanpa henti hingga tiba di ruang utama, terengah-engah dan gemetar ketakutan. Setelah kejadian malam itu, Ratih memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang bangsal tua tersebut. Dia menemukan catatan lama yang menceritakan tentang perlakuan buruk yang dialami pasien-pasien kusta. Mereka diperlakukan tidak manusiawi dan diasingkan dari dunia luar. Banyak yang meninggal dalam kesakitan dan kesepian, tanpa perawatan yang layak. Ratih akhirnya mengerti bahwa arwah para pasien itu masih menghantui rumah sakit karena penderitaan mereka di masa lalu. Dengan bantuan rekan-rekannya, Ratih melakukan ritual sederhana untuk mendoakan arwah-arwah yang gentayangan agar mereka bisa mendapatkan ketenangan. Malam setelah ritual itu, Ratih kembali bekerja dengan perasaan was-was. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suara-suara aneh telah menghilang, dan bangsal tua yang biasanya terasa dingin kini terasa lebih hangat dan tenang. Meskipun pengalaman itu meninggalkan trauma. Meskipun Ratih dan rekan-rekannya merasa lega setelah melakukan ritual untuk mendoakan arwah pasien-pasien kusta, ketenangan itu ternyata tidak berlangsung lama. Desas-desus tentang bangsal tua yang berhantu mulai menyebar kembali, dan beberapa orang melaporkan melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi, dan penampakan bayangan hitam kembali menghantui lorong-lorong rumah sakit. Beberapa minggu setelah ritual, Ratih mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpi itu, dia berada di bangsal tua, dikelilingi oleh pasien-pasien kusta yang memohon pertolongan. Wajah-wajah mereka yang penuh luka dan mata kosong mereka mengejar Ratih, membuatnya terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Ratih mulai khawatir bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar arwah yang gentayangan. Ketika malam datang, bangsal tua itu kembali menjadi pusat kengerian. Suara rantai yang diseret dan rintihan kesakitan terdengar semakin jelas, dan bayangan hitam mulai menampakkan diri lebih sering, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Suatu malam, Ratih memutuskan untuk menghadapi ketakutan itu secara langsung. Dia membawa kamera dan alat perekam suara ke bangsal tua. Bertekad untuk menangkap bukti dari apa yang terjadi di sana. Ratih memasuki bangsal dengan hati-hati, menyalakan kamera dan perekamnya,
berharap bisa mengungkap kebenaran di balik teror yang melanda rumah sakit. Saat Ratih berjalan menyusuri lorong bangsal, suara langkah kaki dan bisikan-bisikan tanpa wujud mulai terdengar lagi. Suara itu membuat bulu kuduknya meremang, namun dia tetap melangkah maju. Ketika dia tiba di salah satu ruangan, pintunya terbuka perlahan dengan suara berderit yang menakutkan. Ratih mengarahkan kameranya ke dalam ruangan dan melihat bayangan gelap yang bergerak di sudut. Bayangan itu seolah-olah memiliki bentuk manusia, tetapi tidak ada detail yang jelas. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis, dan Ratih merasakan napasnya menjadi beku. "Dengar, tolong kami." Suara itu terdengar sangat dekat, seperti bisikan yang memecah keheningan malam. Ratih merasa lututnya lemas, tetapi dia tidak ingin lari. Dia mengarahkan kamera dan perekamnya ke bayangan itu. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu bergerak mendekat, semakin jelas dalam pandangan Ratih. Sosok itu terlihat seperti pasien kusta yang pernah dilihatnya dalam penglihatan sebelumnya, dengan wajah rusak dan mata penuh penderitaan. "Kami tersiksa, kami butuh bantuan keadilan." Ratih tertegun. "Keadilan? Untuk apa?" tanyanya. "Perlakuan yang kami terima, rasa sakit kami diabaikan." Bayangan itu berbisik. "Kami butuh seseorang untuk mengungkapkan kebenaran." Ratih mulai menyadari bahwa arwah-arwah ini bukan hanya gentayangan tanpa tujuan. Mereka ingin dunia tahu tentang penderitaan yang mereka alami. Mereka butuh keadilan untuk melepaskan mereka dari siksaan abadi mereka. Ratih mengambil keberanian untuk menggali lebih dalam sejarah rumah sakit. Dia mulai mencari arsip-arsip lama, berbicara dengan mantan staf, dan bahkan bertemu dengan keluarga pasien yang pernah dirawat di bangsal kusta. Ratih menemukan bahwa banyak dari pasien kusta itu tidak hanya menderita penyakit yang menyakitkan, tetapi juga mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak rumah sakit. Beberapa dari mereka diperlakukan dengan kejam, diabaikan, dan bahkan dibiarkan mati tanpa perawatan yang layak. Dan mereka yang bertanggung jawab di masa lalu mulai mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah kebenaran terungkap, bangsal tua itu mulai berubah. Suara-suara aneh dan bayangan hitam yang menghantui rumah sakit itu perlahan menghilang. Ratih merasa bahwa arwah-arwah yang tersiksa akhirnya mendapatkan keadilan yang mereka inginkan, dan sekarang mereka bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan. Dan mereka yang bertanggung jawab di masa lalu mulai mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah kebenaran terungkap, bangsal tua itu mulai berubah. Suara-suara aneh dan bayangan hitam yang menghantui rumah sakit itu perlahan menghilang. Ratih merasa bahwa arwah-arwah yang tersiksa akhirnya mendapatkan keadilan yang mereka inginkan, dan sekarang mereka bisa beristirahat dengan tenang. Meskipun pengalaman itu sangat menakutkan, Ratih merasa lega karena dia bisa membantu mengungkap kebenaran dan memberikan ketenangan bagi arwah-arwah yang gentayangan. Dia kembali bekerja dengan rasa bangga dan dedikasi yang lebih besar, mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Rumah sakit itu juga mulai menjalani renovasi besar-besaran untuk menghapus jejak-jejak masa lalu yang kelam dan menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi bagi pasien. Ratih merasa lega karena dia bisa membantu mengungkap kebenaran dan memberikan ketenangan bagi arwah-arwah yang gentayangan. Dia kembali bekerja dengan rasa bangga dan dedikasi yang lebih besar,
mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat penting. Rumah sakit itu juga mulai menjalani renovasi besar-besaran untuk menghapus jejak-jejak masa lalu yang kelam dan menciptakan lingkungan yang lebih manusiawi bagi pasien. Rumah sakit di Sumatera Selatan itu telah berubah menjadi tempat yang lebih baik, di mana masa lalu yang kelam memberikan cahaya untuk masa depan yang lebih terang. Demikian kisah yang Cherry Mist bagikan. Tunggu kisah horor dan misteri lainnya hanya di Cherry Mist.